Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan biarkan rumah kita kosong atau hati kita kosong. Kita pasti senang dikunjungi orang baik yang memang kita harapkan untuk datang. Sebaliknya kita merasa takut dan ngeri bila rumah kita didatangi penjahat yang bengis. Karena itu jangan biarkan rumah kita kosong atau hati kita kosong, saudara. Hati atau rumah kita harus diisi oleh kehadiran Tuhan supaya aman, penuh sukacita dan kebahagiaan. Haleluya. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, saudara, dikatakan dalam perikop ini kembalinya roh jahat. Firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka kembalilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, perikop ini menggambarkan betapa banyak orang, bahkan juga orang yang menamakan diri Kristen yang sedang mendiami rumahnya kosong. Saudara, hatinya kosong, pikirannya kosong, rohnya kosong, jiwa tubuhnya, hidupnya kosong, saudara. Sehingga roh jahat mudah masuk, saudara, menguasai orang itu. Saudara, keadaan orang itu akan semakin buruk karena roh jahat itu akan mengajak roh jahat yang lain, saudara, yang lebih jahat untuk masuk ke dalam rumah, hati atau hidup kita. Hal ini tidak boleh terjadi, saudara. Jangan biarkan, saudara, rumah kita, hati kita kosong, pikiran kita kosong, hidup kita kosong, tubuh, roh, jiwa kita kosong. Hidup kita atau rumah kita harus diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus Allah, sehingga iblis, saudara, atau roh jahat tidak bisa masuk, saudara. Sesungguhnya sih kapan ya manusia tinggal dalam rumah kosong atau hatinya kosong, kapan itu? Saat ini kita akan belajar 3 kebenaran, saudara, untuk mengerti sesungguhnya rumah atau hati seorang itu kosong sehingga roh jahat bisa masuk, saudara. Yang pertama, manusia tinggal dalam rumah atau hati kosong kalau hatinya memang kosong. Artinya hati itu harus diisi oleh Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Hidup di luar Yesus, saudara, adalah hidup yang kosong, yang sangat berbahaya karena roh jahat bisa masuk dalam hidup kita. Sesungguhnya, saudara, Kristus berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetuk, dia ingin masuk, saudara. Karena itu mari buka hati kita, percaya kepada Tuhan Yesus, undang dia masuk dalam hidup kita sehingga rumah atau hati kita terisi, saudara. Oleh kehadiran Yesus, kehidupan kita pasti sangat indah, saudara, penuh dengan kedamaian. Dikatakan Tuhan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ada pesta, ada sukacita, saudara, makan bersama, tidak kosong lagi. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6 berkata, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, manusia yang tinggal dalam rumah kosong, hati kosong, tidak ada hadirat Kristus, saudara, di dalam dia, hidupnya itu tidak menghasilkan apa-apa, menjadi seperti ranting kering, saudara, yang dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Siapapun, saudara, kita yang mendengar Morning Spirit saat ini dan belum pernah mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi masuk ke dalam hatinya, buka pintu hatimu, buka hidupmu, biarkan Yesus masuk.
supaya kita dipenuhi dengan hadiratnya, diselamatkan, dipenuhi sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, saudara. Dan yang kedua, saudara, kapan rumah kita kosong, hati kita kosong? Saat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu," kata Tuhan. "Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudara, Tuhan menegur jemaat di Laodikia, memarahinya. Sebab mereka ini gak jelas, saudara. Intinya mereka tidak sungguh-sungguh, suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia." Manusia tinggal dalam rumah kosong, dalam hati kosong, saudara, saat ia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dunia ini, saudara, hatinya kosong, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Supaya rumah kita atau hati kita terisi, saudara, oleh kehadiran Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Inilah hukum yang utama dan terutama. Dan yang ketiga, saudara, manusia tinggal dalam rumah atau hati kosong pada saat dipenuhi pikiran-pikiran negatif, saudara. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 10. "Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, saudara, sebab pikirannya menyebalkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud diperhitungannya mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya." Saudara, jangan memiliki roh yang negatif, pikiran yang negatif, karena itu akan membuat kehidupan kita menjadi kosong dan roh jahat, saudara, bisa masuk menguasai kita. Filipi 4 ayat 8 dan 9 ayat yang terkenal. "Jadi hanya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Pikirkan. "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu," atau memenuhi kamu. Haleluya, saudara. Saat kita dipenuhi dengan pikiran positif, atau kita selalu berpikir positif, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, memenuhi kita, saudara. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami, kata Rasul Paulus, memiliki pikiran Kristus." Karena itu marilah kita sungguh-sungguh buka hati kita, hidup kita, saudara. Biarkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita dan firman-Nya memenuhi kita, sehingga kita memiliki pikiran Kristus yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Jadi saudara, inilah 3 kebenaran supaya kita mengerti kapan sesungguhnya rumah dan hati kita kosong sehingga roh jahat bisa masuk. Yaitu saat kita memang hatinya kosong. Artinya hati kita belum diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Belum bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, manusia tinggal dalam rumah atau hati kosong pada saat tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, manusia tinggal dalam rumah kosong atau hati kosong saat dipenuhi pikiran negatif. Tinggalkan pikiran negatif, saudara, biar pikiran kita positif. Efesus 4 ayat 13 dan 14. "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Marilah saudara, kita mencapai kedewasaan penuh, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan hidup kita, saudara,
diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan rumahmu kosong, hatimu kosong, biarlah diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami, hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kehadiran-Mu. Kuasa Roh Kudus menguasai kami. Hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.